apa ya, sesuatu makhluk lah, makhluk gede hitam yang jelas matanya merah, karena semua orang ini melihat matanya merah dan itu turun dari rumpun bambu. Swap. Di gang itu ya 1-2 orang bapak-bapak itu pernah tahu kalau lihat cewek di gang, cewek Belanda gitu. Misalkan ini tembok ya, dia nggak akan tidur ngadep sana, pasti tidurnya ngadep ke tembok, karena tiap dia tidur di situ pasti diganggu sama si Poci tadi. Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Dan kembali lagi bersama saya, Joni Rafika, dan teman saya, Randi Bas. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala macam urusannya, semoga selalu diberi kesehatan, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan malam ini ada yang spesial nih. Apa Bas? Ya, itu kita akan mengadakan giveaway edisi spesial dari Lembah Hitam. Yoi, jadi malam ini kita akan bagi-bagi 3 buah kaos mystery box. Yang tahu jadinya kita-kita aja ya. Nah, cuman untuk kalian yang berminat, boleh banget buat ngikutin giveaway ini dengan cara yang pertama jelas, kalian harus subscribe channel kita Lembah Hitam, di subscribe, setelah itu di like, dan kalian komen di situ. Yoi, dan kalian harus komentar di video yang menurut kalian paling menarik, dan komentar kalian harus unik. Nah, jadi nanti 1 orang pemenang akan kita pilih berdasarkan komentar yang paling unik. Terus 2 lainnya kita undi secara acak di tanggal 9 November 2023. Oke, untuk teman-teman yang komen, jangan lupa menyertakan ID Instagramnya. Oh iya. Jadi nanti nama Instagram kalian silahkan ditulis di akhir komentar kalian ya. Terus buat calon-calon pemenang, silahkan kalian simpan bukti subscribe kalian berupa screenshot. Nah, jadi nanti buat pemenangnya yang dapat ya, akan kita hubungi akun Instagramnya, terus dia harus ini ya, menyertakan bukti transfer, bukti screenshot. Kalau teman-teman udah screenshot, udah subscribe. Iya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman ada yang ikut nih, terus kebetulan kepilih, tapi nggak punya bukti screenshot untuk subscribe, ya mohon maaf, berarti harus kita skip dan kita ambil pemenang berikutnya gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, ditunggu di tanggal 9 November ya, teman-teman. Yes. Oh iya, tanggal 9 November kita akan undi dengan cara di platform Instagram. Live. Kita akan live jam 8 malam tanggal 9 November. Oke, terus malam ini kita punya cerita apa nih, Bas? Oke, malam ini kita punya cerita dari lingkungan kita sendiri ya, John. Maksudnya orang terdekat dan sekitaran rumah. Boleh. Seperti itu. Malam ini ada berapa cerita, John? Berarti kita punya 2 cerita ya? Oke, ada 2 cerita. 2 cerita berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Berdasarkan pengalaman kita masing-masing. Nah, mau langsung diadu atau gimana nih? Ayo. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe dulu. Yoi, jangan lupa share juga, biar kita tambah semangat lagi buat bikin konten-konten seperti ini untuk kalian. Dan nggak usah lama-lama lagi. Apa Ki, Bas? Pengalamanmu apa Ki? Jadi ini pengalaman, ini baru 2 minggu yang lalu, John. Deket berarti? Ini pengalaman baru ini ceritanya dari bapak saya. Bapak saya sendiri. Jadi gini, bapak saya ini kan lagi seneng main sama 2 orang temannya, gitu. Nah, suatu sore mereka ini janjian bertiga. Janjiannya di gang rumahku, John. Oke, lalu udah ada bapakku di gang. Terus temannya datang 1 nih. Udah, mereka berdua di depan gang. Nunggu temannya 1 ini, John. Loh, kok lama ya? Nggak datang-datang. Terus si temannya bapakku tadi, lama. Langsung, mending kita boncengan dulu menuju tempatnya. Habis itu, nanti entah sampai sana ditelepon, atau gimana, nanti kan paling juga nyusul, orang kita udah janjian di situ gitu. Itu ceritanya mau makan mereka bertiga, mau makan di luar gitu loh, makan nasi goreng kayak ya atau apa, atau soto lupa aku, tapi kayak nasi goreng. Nah, udah, bapakku sama temennya si A ini boncengan menuju lokasi. Nah, sampai di lokasi
ternyata sudah ada si B ini, temannya bapak aku yang satu, yang tadi ditungguin tuh loh. Ternyata udah ada di sana. Oke, terus? Loh, kok kamu udah sampai sini? Wong kita tungguin di gang kok. Loh, oh iya toh. Loh, sik toh. Tadi tuh aku udah di gang. Aku tuh udah ketemu bapakku. Udah ketemu si ini. Lah udah boncengan kok sampai sini kok. Gitu. Loh, terus si temannya bapakku si A itu bilang, loh ngawur lah wong iki bonceng aku ngenteni kowe. Aku ilah ini tuh udah bonceng sama aku tuh nunggu kamu, malah kamu udah sampai sini sendirian pula. Gitu. Terus siapa? Si B ini Bang, bilang, kalau nggak percaya tanya itu penjualnya. Aku tadi di sini boncengan apa sendiri? Orang di jalan itu tak jak omong juga anak. Lah nganu, jawab nggak waktu mbok jak omong? Ya enggak, diem sih. Cuma dah mending tanya itu penjualnya. Aku tadi kesini sendiri apa berdua? Lalu tanya atau sama penjualnya. Penjualnya jawab, bapak ini ku kiambaan. Emang mau ngomong kiambak teng motor. Tak pikir nggih. Napa? Teleponan napa-napa neng kok mboten beto HP gitu. Jadi si penjual tuh bilang, iya memang bapaknya si B ini tadi datang sendiri. Terus waktu datang dia ngobrol sendiri. Saya pikir si bapak ini lagi teleponan, tapi kok tangannya nggak megang HP. Gitu. Terus ini boncengin siapa coba berarti? Nah ya, aneh ya? Aneh. Berarti dua orang temennya bapakmu ini sama sekali nggak datang ke rumah kan? Ya ke rumah. Cuma kan yang satu ngirane bapakku udah bonceng terus dia berangkat, baru bapakku sama temennya lagi nungguin. Gitu berarti dua belah pihak sama-sama berjumpa dengan hal lain. Betul. Dua orang temennya bapakku ini sama-sama ketemu bapakku, sama-sama bonceng. Tapi yang satu itu nggak tahu siapa. Tapi ini nggak ada pemicunya ya? Atau misal di gang itu emang kadang ada yang lihat ini, ada yang lihat ini. Ada sih, John. Waktu di gang itu ya 1-2 orang bapak-bapak itu pernah tahu kalau lihat cewek di gang, cewek Belanda gitu. Muda sih, noni-noni kalau katanya. Gitu. Terus pernah ada yang lihat ular besar juga di gang. Terus yang aku penasaran, ketika motor ki parkir, ya kan? Berarti harusnya ketika bonceng dan yang dibonceng turun kan kerasa. Nah, betul, kerasa John. Waktu yang pura-pura jadi bapakku itu bonceng itu pun kerasa. Kalau nggak kerasa, ngapain diajak ngobrol turun jalan, gitu loh. Nah, terus transisinya si orang jadi-jadian ini menghilang seperti apa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, daripada jadi pertanyaan, sekarang kita hadirkan bapaknya Randi. Enggak ya. Oke, terus ya, masih gitu. ada lagi nggak nih? Ya, mungkin itu dulu satu, sama nanti ada ya mungkin buat episode ke depan lah. Boleh. Biar boleh. Teman-teman tetap mantengin channel kita. Oke, lalu cerita berikutnya apa nih, John? Nah, ini sekarang cerita dari saya datang dari tempat yang tidak jauh, yaitu sebuah pondok pesantren yang ada di belakang rumah. Oke, lingkungan sini berarti ya? Jadi pondok pesantren ini udah berdiri cukup lama ya. Kalau sekarang tahun 2023 ini, kalian kesini bakal nemuin pondok pesantren yang bangunannya udah modern lah. Jadi udah tembok ya wajar lah, kayak gitu. Cuman dulunya di tahun-tahun 80-an, pesantren ini bangunannya masih kayu dan bentuknya letter L. Cuman dalam cerita ini ada beberapa timeline waktu yang berbeda. Yang pertama, yang paling baru dulu aja. Okay. Jadi yang paling baru ini dialami oleh teman seangkatan kita, seangkatan saya lah. Jadi suatu hari mereka itu nongkrong. Malam-malam mereka nggak ada kegiatan, nongkrong kan di deket pondok pesantren itu. Jadi belakang pondok pesantren itu ada kebun. Ada kebun, mereka nongkrong di bangunan deket kebun itu. Nongkrong 4 orang atau 5 orang gitu lah. Terus malam itu ketika mereka nongkrong, jadi seberang mereka ini rumpun bambu bambuan. Nah, tiba-tiba ketika mereka lagi asik ngobrol, ada sesuatu makhluk
gede, hitam, yang jelas matanya merah. Karena semua orang ini melihat matanya merah dan itu turun dari rumpun bambu. Swok! Sampai pohon-pohon bambu itu semuanya goyang. Nah, ini ada lucunya nih. Jadi dari beberapa orang yang ada di situ, ada satu namanya, ini nama asli ya, Chung. Yang satu namanya Gopal. Nah, si Gopal ini badannya cukup gempal. Nah, si Chung ini kebetulan dia nongkrong dengan posisi sila gini. Ketika satu gerombolan ini ngeliat kan, semua orang lari dan si Chung ini karena posisinya kayak gini dan sandalnya jauh, dia nggak bisa lari, dia nge-freeze. Nah, ketika si Chung ini nge-freeze, si Gopal ini udah lari. Ternyata dia lari tapi sandalnya ketinggalan. Oke. Si Gopal ini balik lagi buat ngambil sendal terus si Chung ini baru bisa minta tolong, pal tolong aku. Baru mereka bisa lari berdua. Cuman kejadian ini kan itu terjadi dalam beberapa detik ya. Jadi ketika tolong-tolongan antara sandal dan orang yang nge-freeze ini, udah pandangan otomatis udah nggak ngeliat ke sana lagi. Jadi mereka nggak bisa masih di situ apa nggak ada yang tahu. Nah, itu satu kejadian. Terus kejadian berikutnya, timeline-nya masih belum lama, cuman terjadi sebelum kejadian ini. Pelakunya masih sama, si Chung ini masih ikut serta. Terus ada satu lagi Jadul, namanya Jadul, Sujat, dan satu orang lagi Maul gitu. Ketika itu pondok pesantren ini masih libur. Jadi beberapa santri pulang, cuman masih ada beberapa orang yang menetap. Nah, proses belajar mengajar di pesantren ini tuh pakai meja. Kalau orang sini bilang namanya dampar. Dampar itu jadi meja panjang yang tingginya cuman setinggi lutut lah. Meja lesehan. Meja lesehan, betul. Nah, ketika nggak ada kegiatan belajar mengajar, dampar ini ditumpuk jadi satu. Di aula pondok. Aula pondok ini bersebelahan langsung sama tempat buat sholat. Malam-malam karena pondok libur ya, 4 orang ini main bola di aula, deket sama dampar. Nah, ketika itu masih ada almarhum, kalau sekarang almarhum, jadi seorang kiai yang rumahnya di depan pondok pesantren ini. Tahu kan, si mbah ini tahu kalau anak-anak ini main bola di dalam aula. Udah diperingatin, leren, istirahat, ini udah malam dan jangan main bola di situ. Tapi anak-anak ini, oke, mereka berhenti sebentar. Yang namanya Mbah Kiai ini masuk ke rumah, anak-anak ini main bola lagi. Dan nggak berapa lama mereka main bola, dampar-dampar yang ditumpuk jadi satu ini, tiba-tiba ada yang ngelempar. Jadi bener-bener kayak dibanting. Jadi dampar itu kok angkat ke atas langsung duar. Langsung lari. Ngeri. Padahal itu ukurannya berapa John dampar? Dampar kira-kira 2 meteran lah. 2 kali 1,5 ya? Iya, 2 kali setengah. 2 kali setengah. 2 kali setengah meter. Langsung 4 orang ini lari. Dan larinya mereka mencar. Dan ketika mereka balik lagi ke pondok pesantren, ya memang. Jadi dampar-dampar yang ketumpuk jadi satu ini udah berantakan semua. Cuman itu nggak masuk akal ya. Kalau misalkan jatuh, itu satu lah. Dan posisi jatuhnya masuk akal. Dan ini emang benar-benar berantakan dan nggak masuk akal. Ngeri. Dan ternyata kejadian dampar yang dilempar-lempar sendiri ini, itu nggak cuma terjadi ketika itu. Jadi angkatan-angkatan sebelumnya sering banget punya cerita yang serupa. Jadi ketika aula dipakai untuk mainan rame-rame gitu, ini si meja lesehan tadi kelempar-lempar sendiri ya? Betul. Nah, terus itu kejadian, kalau ini kan memang ada triggernya ya. Jadi beberapa orang ini emang sengaja iseng dan mereka berbuat kesalahan lah. Jadi ada yang ngingetin. Nah, kita mundur ke timeline yang lebih lama lagi. Jadi kejadian ini masih di bawah tahun 90-an lah. Kalau timeline tepatnya aku nggak tahu. Cuman yang ngalamin emang angkatan lawas, angkatan lama banget. 90-an? 80-90. Antara 80-90. Jadi pondok pesantren ini semuanya masih kayu. Belakangnya benar-benar kebun. Dan di belakang pondok pesantren ini ada sebuah dapur. Dapurnya itu masih pakai pawon. Pawon itu tungku. Masih tungku. Terus jadi satu sama kandang ayam. Dan tempat ini lumayan serem lah. Soalnya langsung kebun dan ya kebun
kebun lebat gitu. Iya, bisa dibayangkan ya, Nah, teman-teman. terus di bangunan kayu ini ventilasinya masih kayu semua kan? Ventilasinya itu jendela kecil seukuran A3-an lah. A3 yang cuma ya jendela sederhana. Jendela kayu biasa itu loh. Betul. Dan otomatis dong, karena di tahun segitu otomatis belum ada AC, kipas angin masih jarang kan. Nah, ketika acara belajar mengajar ngaji di pondok itu, kalau tiap malam jendela ini pasti dibuka. Dan nggak jarang di luar santri ini ada yang ngikut ngaji. Cuman yang ngikut ngaji ini cuman berdiri di luar jendela. Dan dia, jadi tampangnya orang yang ngikut ngaji ini, dia itu menyerupakan dirinya sosok pocong. Dan itu terjadi nggak cuma sekali dua kali. Jadi emang santri-santri itu sampai udah pada terbiasa kalau ada poci di jendela ketika mereka ngaji. Rinting aku, Jon. Tapi seru ya, sampai mereka biasa loh. Jadi sampai udah nggak kaget. Iya. Nah itu, oke, ini satu cerita tentang poci yang ikut ngaji. Ada satu lagi, namanya Rahman. Rahman ini anaknya kiai yang mendirikan pondok ini. Nah, cuman si Rahman ini emang dia apa ya? Being beler, nakal gitu lah, bedik, wah nakal lah bosone. Terus dia tuh sering kalau waktunya ngaji dia malah main, nanti malam baru pulang. Nah, dan dia tuh kalau pulang udah kekunci di rumah, dia tidurnya di aula pesantren. Dan tiap pulang ke aula pesantren ini, dia nggak akan berani tidur untuk menghadap ke ruang terbuka. Jadi, misalkan ini ruangan, di satu ruangan itu misalkan ini tembok ya, dia nggak akan tidur ngadep sana, pasti tidurnya ngadep ke tembok, karena tiap dia tidur di situ pasti diganggu sama si poci tadi. Dan cuman karena ya memang mungkin saking terbiasanya ya, jadi dia tidur emang sengaja ngadep tembok kan, si poci ini nyundul di punggungnya, cuman ya cuek dia sampai fisik gitu ya. Iya. Oke, itu cerita tentang poci ya. Nah, dan ada satu kejadian yang menggemparkan satu kampung. Jadi suatu malam di pondok pesantren ini masih terjadi di sekitar tahun 80-an tadi. Jadi bangunan pondok masih kayu. Dan malam itu, si Rahman ini tidur di tempat yang sama, di tempat biasanya diganggu ini kan. Yang gilanya lagi, malam itu, genteng yang ada di pondok pesantren itu kan. Jadi pondok pesantren ini bentuknya letter L, bangunannya letter L. Nah, jadi di sisi sininya, malam itu dia ngelihat ketika dia tidur ya, dia tiba-tiba kebangun, ngadep ke atas, dan ada tangan yang ngangkat atap pondok pesantren ini. Jadi gentengnya diangkat, dibuang ke kebun. Yang ngelihat satu orang ini kan, Rahman ini ngelihat, benar-benar ngelihat di depan mata kepalanya dia. Nah, cuman kalau dia halusinasi atau mungkin dia mimpi ya udah ya kan. Iya. Yang jadi masalah adalah besoknya satu kampung gempar dan akhirnya mereka kerja bakti untuk ngebenerin genteng yang tiba-tiba udah pindah ke kebun ini. Ngeri. Gokil. Iya. Nah, itu kejadian di tahun 80-an. Cuman kejadian yang gokil ini kita nggak tahu sebabnya kenapa atau mungkin apa. Triggernya apa gitu ya. Kita nggak dapat ceritanya. Nah, itu cerita di. Tapi yang jadi pertanyaan si Rahman gini San, waktu dia lihat tangan ngangkat genteng itu, dia lanjut tidur apa menyaksikan sampai selesai gitu loh? Nah, sebenarnya itu aku nggak tanya sih, cuman kalau dinalar otomatis kaget dan pasti bangun ya. Iya. Paling iya. Cuman aku emang nggak tanya ke penceritanya ini. Oke. Biar jadi misteri kita semua. Iya. Atau biar nggak jadi misteri. Iya. Kita panggilkan Mas Rahman. Enggak bercanda. Yang datang bapak aku. Enggak bercanda. Ini acara apa sih? Family. Bola. Ada lagi nggak Jan? Udah sih, cerita di pondok ini sementara masih itu. Sebenarnya masih banyak. Ya, cuman banyak, ya. mungkin bisa di episode selanjutnya. Next episode biar kalian penasaran. Yes. Gitu. Nah, jadi itu cerita dari kita berdua buat malam ini ya. Yes. Gimana pendapat kalian tentang cerita-cerita tadi? Atau mungkin kalian pernah mengalami kejadian yang hampir serupa? Atau mungkin nih buat anak-anak yang pernah
mondok di pondok pesantren ya, pasti banyak cerita-cerita. Iya, betul. Boleh banget buat kirim ceritanya ke alamat email kita yang ada di bawah atau ke Instagram kita yang kita cantumkan di bawah juga. Dan jangan lupa tentang giveaway kita ya. Oke. Sekali lagi kita kasih tahu caranya. Gimana, Bas? Yaitu dengan subscribe akun Lembah Hitam. Yoi, terus tulis komentar kalian di video yang menurut kalian paling menarik. Ingat, di video yang menurut kalian paling menarik ya. Yes. Dan jangan lupa menyantumkan ID Instagram kalian di akhir komentar. Terus kalian harus komentar seunik mungkin, karena satu orang pemenang akan kita pilih dari komentar paling unik dan 2 lainnya kita undi secara acak. Kita acak. Nanti kita live stream di Instagram kita ya. Yoi. Tanggal 9 berapa? November 2023. Tanggal Pukul 9 November jam 8 malam. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oh iya, terus buat kalian calon-calon pemenangnya, jangan lupa untuk screenshot bukti subscribe kalian, karena nanti pemenangnya akan kita hubungi lewat Instagram. Terus kalian harus mencantumkan bukti subscribe-nya ya. Karena kalau kalian nggak punya bukti subscribe, berarti otomatis hadiahnya hangus dan kita pilih pemenang lainnya. Jadi seperti itu. Yoi, terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video ini sampai habis. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala macam urusannya, semoga selalu diberi kesehatan, dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya sampai bingung gimana ngabisinnya. Amin. Dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke episode selanjutnya.